Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan anak-anak yang terkasih, selamat jumpa dalam renungan kita hari ini, Senin pekan ke-22. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada di atasku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberikan pembebasan bagi orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun kesukaan Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkata ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan anak-anak yang terkasih, kalau ada orang merantau dan sukses di perantauan, lalu pulang kampung, keluarganya pasti bangga. Teman-teman datang minta ditraktir, saudara-saudara datang untuk menyatakan ikut senang atas keberhasilannya dan minta oleh-oleh. Yesus pulang kampung Nazaret,
masuk rumah ibadat, membaca kitab Nabi Yesaya. Setelah selesai membaca, Yesus menyatakan bahwa nas itu digenapi saat itu. Namun, melihat latar keluarga Yesus, mereka merendahkannya. Bapaknya yang bernama Yusuf mereka kenal. Ia tukang kayu, enggak punya jabatan publik. Ibunya dan saudara-saudarinya mereka kenal. Kasarnya kita bicara, dia cuma anak tukang kayu, kok bisa mengatakan begitu? Mereka menolak Yesus karena tampilan fisik keluarganya. Yesus menselipkan hati mereka dengan mengungkap kisah Elia yang menyelamatkan janda di Sarfat, Sidon, bukan janda di Israel. Saat masa kelaparan di Israel 3,5 tahun lamanya. Juga Nabi Elisa yang menyembuhkan kusta Naaman, orang Syria, bukan orang Israel. Mereka tersinggung, marah, mau membunuhnya. Tetapi karena belum saatnya, Yesus lewat di tengah-tengah orang banyak itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan anak-anak yang terkasih, kita belajar apa dari kisah ini? Ada pepatah yang mengatakan, jangan melihat buku dari sampulnya. Jangan memandang orang dari penampilannya saja. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, ketidakpercayaan akan menghambat berkat, bahkan menghambat mujizat. Tambahkanlah iman kami, agar kami melihat Engkau di mana-mana dan dalam segala peristiwa hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam belas kasih hati Yesus.